Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di kolaborasi. Malam ini kita akan membahas tentang communication skill atau tentang komunikasi. Ya, di sini kita bahas communication skill untuk tim supervisor dan tim leader. Ataupun bisa juga materi ini communication skill digunakan oleh semua kalangan ataupun semua pekerja khusus di bidang housekeeping yang saya bahas karena saya adalah di housekeeping. Yang pertama yaitu communication skill itu butuh bimbingan atau arahan yang ditraining oleh tim trainernya masing-masing. Komunikasi skill ini tidak ada di sekolahnya, nggak ada. Jadi nggak ada misalkan sekolah komunikasi skill, nggak ada. Ya kan? Kalau telekomunikasi media mungkin ada ya. Komunikasi skill itu adalah gaya atau bahasa bicara ataupun bahasa tubuh yang kita lakukan agar dimengerti dan dipahami oleh si lawan bicara kita. Komunikasi skill itu sebenarnya gampang-gampang susah juga ya. Bagi orang yang tidak mau belajar komunikasi skill, dia akan terlihat di gaya bahasa dia. Ya, karena cara bahasa dia ataupun intonasi bicara dia ataupun ya kan gaya bahasa tubuh dia itu terlihat dari maksud dan tujuan apa yang dia ucapkan kepada kita. Komunikasi itu tidak berbentuknya adalah ucapan, ya kan? Tidak semuanya komunikasi itu ucapan. Ya, komunikasi via catatan, ya kita catat gitu kan, hari ini kita ajak ini kan, komunikasinya itu sampai ke titik dua misalkan seperti itu juga ada. Ya. Ataupun bahasa tubuh, ya kan, bahasa tubuh juga bisa ya. Di saat kita tidak suka sama seseorang, dia akan memperlihatkan mimik mukanya itu berbeda. Nah, apa sih gunanya komunikasi skill itu di dunia housekeeping? Ya, ini harus paham, ya kan? Ini adalah salah satu yang diharuskan, ya kan? Dan dilakukan secara baik dan benar pada saat kerja. Ataupun nggak kerja pun juga di rumah, di bermasyarakat, di perjalanan itu bisa. Ya kan? Komunikasi skill itu sangat penting sekali di dunia pekerja karena apa? Karena komunikasi itu adalah sarana sarana kalau secara dunia housekeeping itu sarana untuk menyambungkan satu ucapan kita kepada orang lain, ya kan? Dan ucapan kita dimengerti oleh si orang lain. Ataupun kita sebagai pekerja, kita komunikasi dengan atasan atau dengan pimpinan ataupun dengan user sehingga user mengerti apa yang kita bisa apa yang kita maksud itu. Karena nggak sedikit ya, banyak di kalangan pekerja itu dia tidak paham menggunakan skill, cara komunikasinya nggak paham. Jadi mohon maaf ya, saya ini membuat konten ini tanpa menggunakan kertas, catatan, itu tidak ada. Saya real, apa yang ada di kepala saya tuangkan kepada video ini. Begitu. Bahasa komunikasi skill itu
nggak bakal aneh ataupun tidak aneh bagi semua pekerja, ya kan? Bagi semua orang yang melakukan komunikasi dengan si lawan bicara. Nah, komunikasi kita itu bagaimana caranya agar meyakinkan orang, ya kan? Menyampaikan sesuatu hal ataupun menyampaikan sesuatu pendapat kita sehingga mereka mengerti apa yang kita maksud. Kalau dia nggak ngerti, dia banyak nanya biasanya. Maksudnya apa? Yang simpel-simpel komunikasi itu gini, misalkan kayak gini, ini simpel ya, simpel aja. Ini bagi kalangan. Kita bertemu klien ataupun user ataupun atasan kita, siapapun, ya, baik bawahan kita ataupun tamu yang masuk ke gedung kita area kerja, kita wajib mengucapkan salam. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Banyak tapi tata cara bahasanya itu dengan postur tubuh yang harus digerakkan. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, ya. Itu jangan lebih-lebihkan, ya kan? Karena biasanya yang saya temuin itu di area itu eh, ada yang dilebih-lebihkan juga. Nah, gimana caranya? Saya pandu di sini agar tidak terjadi kesalahan saat menyampaikan komunikasi. Misalkan, contoh, apa kabar Pak? Misalkan namanya Erik. Apa kabar Pak Erik? Gimana kabar Bapak hari ini? Nah, itu tidak boleh disebutkan, itu tidak boleh dikatakan. Ya, kita hanya cukup untuk menyampaikan selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, ya, seperti itu. Nggak tua, nggak muda, bilang Pak dan Ibu. Tapi biasanya bahasa-bahasa itu juga diwakili ataupun dilihatkan oleh muka kita. Muka kita itu kalau salamnya gini, pagi Bu, nah, wah itu kacau tuh. Jadi mengucapkan salam itu dengan wajah tersenyum, ya kan? Jadi mukanya itu terlihat lebih fresh, lebih segar, lebih ceria. Misalkan begini saya contohin. Selamat pagi Bu, ya kan? Enak. Selamat pagi Pak, gitu. Jadi kalau misalkan mimik bahasa gini, selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Nah itu udah beda, ya kan? Itu berbeda. Itu nggak bagus. Ya kan? Yang bagus itu dengan muka tersenyum. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Kenapa bahasa tubuh juga harus dominan kita pelajari sehingga di suatu ucapan kita tidak ada kesalahpahaman ataupun tidak ada kekeliruan sehingga si lawan bicara kita merasa terhormati, ya kan? Dan merasa nyaman saat berbicara dengan kita. Kalau untuk si pekerja, kita ada namanya greeting. Ya, greeting itu salam. Ya, mengucapkan salam selamat pagi yang disampaikan ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, ya kan? Dengan tambahan kata-kata Pak dan Bu, ya. Tidak menggunakan kata yang lain ya. Ada ya, tidak ada kata-kata tambahan yang lain selain itu. Ya. Cerita sedikit, dulu itu ada petugas saya baru ya, di suatu gedung dulu, ya kan. Dia membuat greeting kepada klien bilangnya begini, selamat pagi Om. Nah, setelah itu saya dipanggil. Pak Deddy, itu anak yang di basement itu nyapa salam kok ada berbeda ya Pak? Mohon maaf Pak, jadi gimana ya Pak ya? Nyampainya nggak pakai Pak, tapi pakai Om gitu. Lah, sejak emang saya kapan nikah sama tantenya? Nah, ya kan?
Ini ada satu kekeliruan. Ya, ini satu kekeliruan. Jadi teman-teman, tolong di saat kita untuk melakukan aktivitas di pagi hari wajib menyampaikan greeting, komunikasi skill, ya kan? Dan penyampaian area kerja. Jadi di saat briefing itu pas semua, ya kan? Menyampaikan pas. Bagi yang lupa diingetin lagi, bagi yang udah bisa biar lebih pandai lagi. Greeting itu adalah keramah tamahan, ya kan? Agar kita menjadi hangat, menjadi mencair di saat suasana-suasana yang tidak terduga. Ya kan? Kan bisa aja kalau si kliennya itu marah ke kita. Misalkan begini, Mas, tisu kok habis mulu, gimana sih Mas? Kamu itu nggak ngecek apa gimana sih? Nah kalau kalian salah jawab aja, Babe, baik Bu, akan saya pasang kembali Bu. Nah, gitu. Baik Bu, baik Pak, akan saya pasang kembali tisunya Bu. Jangan melebih-lebihkan yang lain. Enggak Bu, tadi tisunya ada kok Bu, mungkin habis dipakai sama orang-orang kali Bu. Nah itu salah. Jadi penyampaian ini tolong disampaikan kepada tim-tim yang ada di bawah, ya kan? Khusus anak baru, ya kan? Itu harus disampaikan dengan secara detail banget. Keramah tamahan itu atau greeting itu secara ramah tamah itu bisa menjadikan satu senjata kita yang luar biasa. Bisa membantu, mendongkrak moodnya seseorang yang tadinya pemarah menjadi tidak marah. Tentunya dengan komunikasi kata-kata yang harus jelas, intonasi yang jelas, dan bahasa tubuh yang jelas. Komunikasi itu juga bukan hanya berdasarkan secara ucapan, tetapi juga banyak secara tulisan, secara media ataupun bisa. Ini bagi tim-tim yang biasa menggunakan WhatsApp ataupun yang lain menggunakan medsos, itu belajar dari sekarang ya, karena memang belajar itu nggak susah tapi tidak gampang. Tapi agak sedikit riweuh kalau orang bilang. Jarang dimengerti bahasa-bahasanya. Ya. Komunikasi skill itu secara tertulis itu lebih ke pelaporan, ya kan? Itu bahasa-bahasa yang harus ditata, ya kan? Titik komanya, spasinya, ya kan? Ataupun aliennya itu harus secara baik dan benar. Karena komunikasi tertulis itu kita akan dibuat oleh kita, akan dikirim oleh kepemimpinan kita untuk dibaca. Nah, kalau salah satu kata atau kalimat ataupun tanda yang salah di situ, tentunya itu bisa menjadi satu pertanyaan besar bagi yang kita kirim laporan itu. Misalkan salah satu contoh kita ada update WhatsApp ya, grup biasanya gitu. Dengan kata-katanya di situ agak sedikit berbeda gitu. Misalkan user itu komunikasi di mana ya, di WhatsApp begini, Mas, tolong dong, ini sampahnya udah banyak nih di lantai saya atau di ruangan saya. Nah, tiba-tiba kita menjawab tuh, ya, menjawab tapi tidak tahu etika cara komunikasi skill dalam penulisan. Dijawab langsung, oke Pak, segera, oke Pak, ya, merapat, bisa begitu. Kata-kata oke itu harus diganti dengan kata baik. Baik Pak, dilaksanakan. Baik Pak, kami follow up. Sehingga
apa yang mereka keluhkan tidak menjadi bertanya-tanya kedua kali. Misalkan salah jawab kayak gini. Oke Pak, saya akan ganti Pak setelah dari sini ya Pak, misalkan begitu. Itu pertanyaan konyol, itu jawaban konyol bagi tim tim di area. Baik Pak, segera laksanakan. Baik Pak, segera saya tambah. Baik Pak, segera saya ganti. Baik Pak, segera bersihkan. Jadi seperti itu, segera. Bahasa di eh, petugas lapangan itu harus baik dan benar. Misalkan contoh, baik Pak, minta tolong, terima kasih. Tidak ada kata-kata lebih yang harus dijabarkan lagi selain itu. Setelah selesai kerjaan, kita report ke atasan, pagi Pak, pekerjaan yang ini sudah selesai dilaksanakan ya Pak ya. Apa Bapak mau dicek apa gimana Pak? Jadi jangan sampai kita berbicara dengan lawan kita tidak mengerti apa yang kita maksud. Karena komunikasi skill itu tidak banyak dikuasai orang dan tidak banyak dimengerti bahasa-bahasa komunikasi. Komunikasi tulisan juga itu berpengaruh dengan gaya bahasa kita yang kita pakai setiap hari ataupun pergaulan kita setiap hari. Ya kan? Jadi jangan sampai bahasa-bahasa komunikasi kalian di area kerja dengan bahasa komunikasi kalian bergaul dengan teman itu dibedakan, harus dibedakan itu, nggak boleh sama, ya kan? Nanti kalau disamakan juga bahaya. Kenapa bahayanya? Ada orang secara tersinggung dengan bahasa-bahasa kita ataupun orang tersinggung dengan kata-kata kita. Walaupun memang dibaca sih, tapi yang dibaca itu kan nggak ngerti maksudnya apa. Yang kita lakukan adalah maksud dan tujuan kita untuk menyampaikan ke seseorang itu biar jelas, padat, singkat. Ya. Communication skill itu juga penting yang ditulisan itu bagi tim-tim yang baru beranjak menjadi seorang tim leader. Ya kan, karena di housekeeping itu bahasa-bahasa itu banyak banget. Brushing, sweeping, mopping, wah itu banyak banget ya. Itu bahasa-bahasa tulisannya pun juga harus paham. Ya. Tapi kalau emang nggak paham pelaporannya jangan dicampur-campur Inggris Indonesia ya. Ini banyak nih, ini banyak ya. Ini banyak saya temukan bikin laporan itu biasanya bahasa-bahasanya tumpuk-tumpuk tuh. Ya kan? Misalkan brushing lantai toilet posko gitu kan, itu gitu tuh. Jadi ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesia juga ada. Jadi double bahasa. Kalau bisa jangan sampai di double bahasa, satu bahasa aja, bahasa Indonesia aja. Penyikatan lantai atau pencucian lantai toilet posko, ya kan? Tidak bercampur-campur bahasa. Mungkin kalau saya juga beberapa gedung saya alami juga ada yang nerima sebenarnya brushing lantai toilet, ada yang nerima, ya kan? Tapi setelah saya belajar lebih lagi, ada seseorang yang mengajarkan saya menjadi paham dengan bahasa-bahasa pelaporan. Pimpinan saya ini orangnya nggak terlalu muda, nggak terlalu tua, dan dia orangnya menjadi guru bahasa saya sampai sekarang. Karena kenapa saya jadi guru bahasa saya dan tercamkan di dalam otak saya, di dalam pemikiran saya pernah dikomplain sekali oleh beliau. Tapi memang benar itu apa adanya. Bikin report atau laporan dengan gaya bahasa dicampur-campur bahasa. Akhirnya saya tegur, Pak Dedi, kalau bisa bahasa yang dilaporkan tertera dalam laporan ini bisa nggak bersatu bahasa aja? Kenapa? Nanti kalau misalkan kita membuat bahasa ini double bahasa, ya kan, seakan-akan kita menjadi orang yang linglung.
orang yang nggak paham bahasa. Kita kalau mau bahasa Inggris ya bahasa Inggris aja semuanya, kalau mau bahasa Indonesia bahasa Indonesia semuanya, sehingga yang baca pun juga apa ya, ya enak dibacanya gitu. Tapi kan kadang orang-orang berbeda, ya kan? Di pengalaman coba siapa tuh yang pernah bikin report di perusahaan yang lama ataupun di pekerjaan yang lama, kata-kata dicampur-campur pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Saya pasti itu ada, ya kan? Jadi mulai sekarang bahasa-bahasa itu menjadikan laporan dengan satu bahasa itu jauh lebih baik loh, beneran. Dengan laporan satu bahasa itu membuat kita memudahkan membuat laporannya sehingga dibaca oleh si klien ataupun user pun juga sangat dipahami, sangat dimengerti. Kenapa bahasa itu timbul dalam pelaporan dengan bahasa gaya bahasa Inggris? Karena housekeeping itu, hospitality itu berasal dari hotel. Kalau saya mungkin begitu ya. Kenapa ya saya bilang harus dari hotel, bahasa itu? Karena basically-nya hotel itu adalah Inggris, gitu kan? Inggris. Jadi bahasa-bahasa Inggris itu tertera di hotel itu udah harus 100% paham bahasa Inggris. Karena kalau dia laporan bahasa Inggris tentu bacanya udah bahasa Inggris, ya, jago bahasa Inggris. Tapi kan kita bikinnya juga kan kadang-kadang di kita ada yang ya maaf ya, saya juga bukan merendahkan teman ataupun siapa. Pendidikan juga mempengaruhi ya, kayak saya juga kan gitu. Ya, yang bukan university ataupun kuliah, ya kan. Bahasa-bahasa itu memang penting. Jadi banyak bahasa itu dilakukan oleh tim-tim kita salah, ya, karena mungkin satu ketidaktahuan ataupun satu di belakang latar kita pendidikan seperti itu. Tapi bagi saya jangan sampai minder, jangan sampai nggak pede. Kenapa? Karena kita bisa merubah semua kata-kata dengan cara belajar. Communication skill ya tadi dibahas dengan ucapan, dengan tulisan, sekarang udah dengan bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu jangan sampai kalian pikir bukan komunikasi. Tubuh ini yang berbicara kepada orang lain adalah komunikasi. Ya. Terlihat dari ekspresi wajah dan badan kita. Gaya badannya, gaya bahasa tubuh tuh udah terlihat banget ya. Kalau kita senang sama orang pasti gini. Pagi Pak, udah sambil bersih-bersih. Pagi Pak, nggak ada antusiasnya untuk menyambut si yang datang, nggak ada. Kalau begitu berarti salah. Kedua, bahasa tubuhnya tuh kaku. Untuk menyampaikan salam pada seorang itu kaku. Ada yang kayak gini nih. Pagi Pak, wah sampai nunduk, ya kan? Pagi Bu, wah sampai nunduk, ya kan? Itu nggak perlu dilakukan sebenarnya. Yang harus dilakukan adalah bahasa yang akan kita gunakan dengan bahasa tubuh sesuai. Ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bapak. Jadi nadanya itu agak dipanjangin, jadi jangan sampai pendek. Kalau pendek jadi beda kalau pendek nih bahasanya ya, dengerin ya. Selamat pagi Pak. Walaupun senyum ya, pagi Pak. Itu menandakan bahwa satu kepaksaan untuk menyampaikan greeting ataupun salam. Satu keikhlasan itu ada dengan nada yang enak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu. Ya, jadi seperti itu. Bahasa tubuh itu menjadi sorotan di komunikasi karena mewakili apa yang kita rasakan. Kalau kita nggak suka sama seseorang, gaya tubuh pasti beda. Terus kalau kita suka sama seseorang, baik itu juga bahasa tubuh juga kita beda. Jadi bagi tim pengawas, ya kan, baik dari kalangan team leader, supervisor, ya kan, bahkan di atas supervisor, ya
ada chief supervisor, chef manager, field manager, ya kan? Agar bisa mentreat bawahan kita menjadi lebih baik komunikasinya. Ya. Jadi jangan sampai kita aja yang bisa komunikasi pada orang lain, justru anak buah kita adalah garda terdepan untuk bertemu dengan semua orang yang ada di area kerja. Jadi kan di lobi ketemu orang baru masuk, mau pulang, di lift, di toilet, banyak banget. Ya, bertemu. Nah, petugas kita itu harus kita bina dan kita didik agar paham bagaimana untuk menyampaikan salam kepada orang lain sehingga salam kita tidak menyinggung perasaan orang lain. Simpel kan? Susahnya apa? Susahnya kita gak mau belajar, kita gak mau melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi begitu. Saya rasa itu dulu ya. Saya sampaikan, nanti kita ke sesi kedua sehingga ada topik lagi. Durasinya nggak cukup, ini udah terlalu panjang. Nantinya di dengarnya juga agak sedikit kurang paham, ya. Jadi saya gunakan durasi yang kedua setelah ini. Terima kasih, selamat malam, salam satu SOP.